Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Vanasir Ardani dengan NIM 2148619 SV19666. Di sini saya akan mempresentasikan perhitungan formulasi ransum pada domba jantan menggunakan metode Pearson Square. Pearson Square atau metode kotak ransum seimbang merupakan metode sederhana yang berguna untuk meransum dua bahan pakan yang berbeda. Jika mengamati angka-angka yang tampak pada kotak persegi Pearson Square, maka yang sangat menjadi perhatian penting adalah angka yang terletak di tengah, karena angka tersebut menunjukkan kebutuhan ternak terhadap zat makanan tertentu. Zat makanan tersebut dapat merupakan protein kasar, TDN, asam amino, mineral, atau vitamin. Formulasi ransum domba jantan menggunakan metode Pearson Square. Diketahui berat badan domba pejantan sebesar 65 kg, intake BK per hari 4%, maka kebutuhan pakan DM kg per hari dapat dihitung menggunakan rumus DMI dibagi 100 dikali berat badan domba dan diperoleh hasil kebutuhan pakan DM sebesar 2,6 kg per hari. Perhitungan ransum ternak domba apabila keterangan yang diberikan sebagai berikut. Berat badan 65 kg, dry matter intake atau DMI sebesar 4%, protein kasar PK ransum sebesar 13%, total digestible nutrient atau TDN ransum sebesar 80%, dan proporsi hijauan dibanding konsentrat adalah 60 dibanding 40. Maka formulasi ransum metode Pearson Square yang pertama adalah menentukan DMI hewan, yang kedua adalah menentukan bahan pakan yang akan digunakan, yang ketiga adalah menentukan kandungan nutrien bahan pakan yang akan digunakan, yang keempat adalah menentukan protein kasar atau PK dan atau total digestible nutrient atau TDN ransum yang akan dibuat, yang kelima adalah menentukan imbangan hijauan dibandingkan konsentrat yang akan digunakan, yang keenam adalah menentukan harga per kilogram bahan pakan dan selalu diupdate. Langkah yang ketujuh adalah bahan pakan dalam DM per hari dapat dihitung menggunakan rumus DMI dibagi 100 kemudian dikali berat badan domba dan diperoleh hasil kebutuhan pakan DM sebesar 2,6 kg per hari. Dan langkah yang kedelapan adalah melihat imbangan hijauan dibandingkan konsentrat adalah 60 dibanding 40. Langkah yang kesembilan adalah cek kebutuhan yang telah dipenuhi oleh hijauan. Diketahui proporsi hijauan sebesar 60% dan pemenuhan DM dari hijauan dapat dihitung menggunakan rumus proporsi hijauan dibagi 100% kemudian dikali kebutuhan pakan dalam DM per hari dan diperoleh hasil 1,56. Pemenuhan PK dari hijauan dapat dihitung menggunakan rumus PK King Grass dibagi 100 kemudian dikali pemenuhan DM dari hijauan, dan untuk mengkonversi bahan dari kilogram ke gram maka dikalikan dengan 1000 sehingga diperoleh hasil sebesar 140,40 gram. Langkah yang ke-10 adalah lihat PK ransum yang akan dibuat. Diketahui PK ransum sebesar 13%. Kebutuhan PK ransum total dapat dihitung menggunakan rumus PK ransum dibagi 100 kemudian dikalikan dengan kebutuhan pakan DM. Untuk mengkonversi bahan dari kilogram ke gram maka dikalikan dengan 1000 sehingga diperoleh hasil sebesar 338 gram. Kemudian hitung PK yang harus dipenuhi dari konsentrat. Diketahui proporsi konsentrat sebesar 40%. PK yang dipenuhi dari konsentrat dapat dihitung menggunakan rumus kebutuhan PK ransum total dikurangi pemenuhan PK dari hijauan sehingga diperoleh hasil sebesar 197,60 gram. Pemenuhan DM dari konsentrat dapat dihitung menggunakan rumus proporsi konsentrat dibagi 100 kemudian dikalikan kebutuhan pakan dalam DM sehingga diperoleh hasil 1,04 kg per hari. PK dari konsentrat yang harus dicari dapat dihitung menggunakan rumus PK yang dipenuhi dari konsentrat dibagi pemenuhan DM dari konsentrat dikalikan dengan 1000, maka untuk mengkonversi PK dari konsentrat dalam persen harus dikalikan dengan angka 100 sehingga diperoleh hasil 19%. Adalah hitung proporsi konsentrat. Proporsi dari sumber energi ditentukan dengan mempertimbangkan faktor seperti harga bahan pakan supaya dapat memformulasikan ransum dengan kebutuhan nutrisi yang seimbang dan harga yang seminimal mungkin. Proporsi konsentrat sumber energi dalam bentuk presentase PK dapat dihitung menggunakan rumus proporsi bahan pakan dibagi 100 kemudian dikalikan PK bahan pakan. Kemudian presentasi PK dari konsentrat sumber energi ditotal dengan rumus SUM sehingga diperoleh hasil presentase PK sebesar 7,10. Proporsi konsentrat sumber protein dalam bentuk presentase PK dapat dihitung menggunakan rumus proporsi bahan pakan dibagi 100 kemudian dikalikan PK bahan pakan. Kemudian presentasi PK dari konsentrat sumber protein ditotal dengan rumus SUM sehingga diperoleh total presentase PK sumber protein sebesar 34,39%. Setelah didapatkan hasil total dari proporsi konsentrat dari sumber energi dan sumber protein, kemudian masuk ke dalam metode Pearson Square.
kemudian melakukan cek proporsi dan melakukan cek protein. Hasil dari pK konsentrat yang harus dicari dimasukkan ke dalam kolom berwarna kuning. Total presentase pK konsentrat sumber energi dimasukkan ke dalam kolom berwarna merah, dan total presentase pK konsentrat sumber protein dimasukkan ke dalam kolom berwarna hijau. Karena total presentase pK konsentrat sumber protein melebihi jumlah pK konsentrat yang harus dicari, maka kolom kanan berwarna hijau diisi dengan hasil dari total presentase pK konsentrat sumber protein dikurangi dengan pK konsentrat yang harus dicari. Sebaliknya, karena jumlah total presentase pK konsentrat sumber energi kurang dari pK konsentrat yang harus dicari, maka kolom kanan berwarna merah diisi dengan hasil dari pK konsentrat yang harus dicari dikurangi dengan total presentase pK konsentrat sumber energi. Kemudian, hasil dari pengurangan tersebut ditotal dengan rumus SAM sehingga didapatkan hasil 27,29. Proporsi cek dihitung menggunakan rumus dari total presentase pK konsentrat dikurangi pK konsentrat yang harus dicari, kemudian dibagi dengan hasil dari total pengurangan, kemudian dikali 100. Setelah semua proporsi cek didapatkan, maka ditotal dan didapatkan hasil sebesar 100%. Protein cek dihitung menggunakan rumus hasil dari proporsi cek dibagi 100, kemudian dikalikan dengan total presentase pK konsentrat. Setelah semua protein cek didapatkan, maka ditotal dan diperoleh hasil sebesar 19%. Yang ke-16 adalah cek susunan konsentrat. Untuk mengecek presentase proporsi susunan konsentrat dapat dihitung menggunakan rumus presentase proporsi konsentrat dibagi 100. Kemudian dikali dengan proporsi cek dan diperoleh hasil proporsi 100% sehingga sesuai. Kemudian untuk mengecek presentase pK susunan konsentrat dapat dihitung menggunakan proporsi susunan konsentrat dibagi 100, kemudian dikalikan dengan pK bahan pakan dan diperoleh hasil 19%, sehingga hasilnya adalah sesuai. Ke-17 adalah cek susunan konsentrat berat. Melakukan pengecekan susunan konsentrat berat dalam DM dengan rumus proporsi susunan konsentrat dibagi 100, kemudian dikalikan dengan pemenuhan DM dari konsentrat, sehingga diperoleh total hasil sebesar 1,04 kg. Dan berat dalam SFIT dapat dihitung menggunakan rumus 100 dibagi BK bahan pakan dikalikan dengan berat dalam DM sehingga diperoleh total hasil sebesar 1,18 kg. Berat hijauan dalam SFIT dapat dihitung menggunakan rumus 100 dibagikan dengan BK bahan pakan dikalikan dengan pemenuhan DM dari hijauan sehingga diperoleh hasil sebesar 8,67 kg. Sehingga dapat diambil kesimpulan jika kebutuhan ransum harian domba dengan bobot 65 kg, DMI 4% dari berat badan, imbangan hijauan 60% dan imbangan konsentrat sebesar 40%, PK susunan ransum 13%, maka susunan ransumnya adalah sebagai berikut. Rumput raja sebesar 8,67 kg, onggok sebesar 0,47 kg, pollard 0,20 kg, bungkil kopra sebesar 0,33 kg, dan bungkil kedelai 0,18 kg. Langkah yang selanjutnya adalah lakukan perhitungan harga ransum dengan rumus hasil dari berat dalam SFIT dikalikan dengan harga bahan pakan sehingga diperoleh harga total sebesar Rp6.256,81. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.